Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristianto, mengajar di SMP IT Arisalah Kebumen, sekaligus mahasiswa PPG di UIN Salatiga. Hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran Project Based Learning pada materi tata cara sholat jenazah di kelas 8 SMP IT Arisalah Kebumen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas memimpin doanya. Sikap tertib, sikap berdoa, membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, saya dahulu ya. Azharaku. Ryan, Rikrina, Faiz, Izatul Haq. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan bersama lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Saya minta silakan berdiri semuanya. Umat muslim muslimah yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, jangan sampai malah menjadi apa? Sampah masyarakat. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kalian lakukan, maka lakukanlah, karena apa yang kita lakukan semuanya akan kita dapatkan. Begitu ya. Baik, kemarin kita sudah membahas terkait sholat istisqa dan sholat gerhana. Kalian sudah memahaminya ya, terkait pelaksanaannya ya? Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu adalah sholat jenazah. Ada yang sudah pernah melihat di masyarakat, di depan rumah kalian, orang-orang yang melakukan sholat jenazah? Pernah? Tidak pernah belum? Sudah pernah. Ya. Sholat jenazah itu sholat apa? Sholat jenazah itu ada yang bisa jawab? Ya, Indri silakan. Sholat yang dilakukan untuk saudara muslim yang meninggal. Oh iya, sholat yang dilakukan untuk mendoakan saudara muslim kita yang sudah meninggal. Jadi sholat jenazah ya betul mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Ya, bagus. Berarti sedikit kalian sudah mempunyai dasar pemahaman terkait sholat jenazah. Setelah ini nanti Pak Yanto akan menanyakan PowerPoint yang akan menjelaskan terkait apa itu sholat jenazah. Dari pengertiannya, syarat-syaratnya, rukunnya, sampai dengan tata caranya. Harapannya dari pembelajaran ini nanti kalian paham tentang apa itu sholat jenazah. Setelah kalian paham, nanti kalian bisa mempraktikkan. Jika kalian sudah mempraktikkan, maka Pak Yanto yakin bahwa kalian itu sudah mampu memahami materi yang hari ini Pak Yanto sampaikan. Yang pertama, definisinya. Definisi atau pengertian dari sholat jenazah. Apa itu? Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan
bahwa sholat jenazah adalah sholat yang digunakan untuk mendoakan saudara kita sesama muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Maka wajib hukumnya kita sebagai seorang muslim, orang yang beragama Islam, melakukan sholat jenazah kepada saudara kita yang telah meninggal dunia. Syarat sholat jenazah, bukan syarat pengerjaan, syarat sholat jenazah. Yang pertama adalah jenazah harus muslim. Jenazah non-Islam tidak boleh disolati, tidak wajib, bahkan masalah kalau kita menyolatinya. Jenazah harus muslim atau muslimah. Kemudian yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Ini ketika jenazah yang orang yang meninggal itu dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan perang jihad membela agama, mempertahankan agama, bukan. Tapi kalau perang jihad mempertahankan agama, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Dia meninggal dalam posisinya apa adanya itu langsung dikuburkan, disolatkan, kemudian langsung dikuburkan. Selanjutnya, rukunnya ada 6. Yang pertama niat. Niat terletak minimal kita melaksanakan niat itu ketika kita melakukan takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat tangan ke atas, maka disitulah hati kita bergerak mengucapkan niat kepada Allah. Ya Allah, saya niat sholat jenazah. Begitu minimal niat di situ. Atau boleh dilafalkan sebelum takbiratul ihram kamu melafalkan niat. Kemudian yang kedua berdiri. Jika keadaan puasa kamu mampu untuk berdiri, maka rukunnya sholat harus dikerjakan dalam keadaan berdiri. Maka kalau kamu mampu berdiri karena ini sholat fardu, maka wajib hukumnya sholat dikerjakan dalam keadaan berdiri. Baik, karena salah satu teman kalian ada yang sudah kita sebelum melanjutkan materi berdiri dulu, bikin dulu. Ayo, berdiri dulu. Mau SBK-nya yang enak apa yang biasa aja? Yang enak aja ya. Silakan ke sebelah apa itu? Kanan meja semuanya. Pijeti tangan kamu. Nah, terus sambil berdoa, ya Allah, jadikanlah temanku ini anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada agamanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah temanku ini anak yang soleh dan solehah. Keutamaan sholat jenazah dan kamu mendapatkan pahala yang besar, memperkuat persaudaraan dan pengingat kematian. Salah satunya pengingat kematian. Bahwasanya suatu saat kita juga akan mengalami kematian. Dan kesimpulannya, sholat jenazah adalah ibadah yang hukumnya fardu kifayah, dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim yang telah meninggal dunia. Dengan memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama umat Islam. Itu untuk materi hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Sanu, ada. Kalau sholat jenazah perempuan, namanya sholat jenazah perempuan. Kalau jenazah laki-laki, berarti sholatnya laki-laki. Iya. Oh ya, baik. Kalau sholat jenazahnya perempuan, yang menyolati harus perempuan apa tidak? Tidak. Jenazah seorang muslim boleh mengerjakan sholat jenazah. Selanjutnya nanti kalian akan dibentuk berkelompok, kemudian akan membuat sebuah poster sesuai dengan bagiannya. Nanti saya berikan lembar kerja peserta didik. Di lembar itu nanti kamu mengerjakannya adalah di postermu, ya. Nanti dikerjakan di kertas APSN saya bagi satu-satu ya. Nanti yang dibahas ada 4. Yang pertama adalah definisi sholat jenazah, yang kedua syarat sholat jenazah, yang ketiga rukun sholat jenazah, yang terakhir adalah tata cara sholat jenazah. Setelah kalian membuat poster
menjelaskan poster yang kamu buat. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Akad berarti satu kelompok, ikhwannya yang ini satu kelompok, yang ini dua kelompok dua, ini kelompok 3 kelompok. Ini syarat ya. Silakan dibaca KPD-nya, lembar kerja berikutnya. Kemudian instruksi di situ, pertanyaan di situ, kamu jawab di kertas layar yang sudah saya bagi. Kemudian ditulis lagi di situ. Buat kamu terus bagus mungkin. Nanti maju satu per kelompok maju ke depan. Tadi dapat menyebutkan pengantin sholat jenazah. Mulai PPT itu jadi pengantin sholat jenazah. Tulis di sini ya. Dibuat bingkainya dulu, kemudian atau buat tulisannya dulu di sini. Baik, silakan saya persilakan untuk kelompok definisi, kemudian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya dan kemudian menjelaskan terkait definisi sholat jenazah. Itu nanti kalau semua ada yang bertanya, misalnya ada yang mau bertanya boleh. Kalau bisa menjawab dijawab, kalau tidak bisa ya nanti Pak yang bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nika, dan di sini ada teman saya, Kaya. Kami akan mempresentasikan definisi tentang sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan satu sholat jenazah. Sholat jenazah adalah satu di antara 4 kewajiban orang muslim lain yang berbeda. Kedua kewajibannya adalah memastikan, mengakali, dan mengucapkan. Jadi kewajiban muslim atau muslim lain itu ada 4 ketika meninggal. Yang pertama itu memandikan, yang kedua itu mengkafani, yang ketiga itu menyolati, dan yang keempat itu mengumpulkan. Ada yang ingin bertanya? Yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak, berarti cukup. Paham ya? Oke, silakan ditutup, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Kurang Baca lebihnya kami dikumpulkan. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah praktek pengerjaan sholat jenazah. Nanti hafal praktek ke depan, nanti Iqbal juga praktek ke depan ya, tentang pengerjaan sholat jenazah. Namun sebelum praktek ke depan, Pak Yanto akan tayangkan sebuah tayangan tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat beriman, warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan insyaallah kita ini kita akan mempelajari tata cara melaksanakan sholat jenazah untuk jenazah terpilih. Jadi sekarang coba dari saya, ini adalah posisi imam apabila kita sholat berjamaah untuk jenazah terpilih. Maka posisi imamnya adalah berdiri sejajar dengan kepalanya mayat. Sudah paham ya? Maka untuk kegiatan selanjutnya sekarang adalah maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kemudian mempraktekkan sholat jenazah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
asesmen satu-satu, dikerjakan, dijawab semuanya. Ada 10 soal dan 3 soal uraian untuk menjelaskan. Apa tadi sholat jenazah? Ada berapa cara mengerjakan sholat jenazah? Ada berapa takbir tadi? 4 kali takbir. Yang pertama membaca Fatihah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga membaca sholat jenazah, yang keempat membaca doa umum, yang terakhir salam. Apa hukumnya mengerjakan sholat jenazah? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang dikerjakan oleh sebagian muslim, untuk dikerjakan sebagian muslim. Itu untuk materi hari ini. Sholat jenazah boleh dikerjakan laki-laki maupun perempuan. Itu kesimpulannya ya untuk materi pada siang hari ini. Saya bagi satu persatu, silakan dikerjakan. Apa? Di sini langsung dikerjakan, saya tunggu waktu sampai selesai. Kamu kok enggak? Kok kalian boleh? Iya, begini mah. Demikian pembelajaran pada siang sore hari ini. Pak Yanto ucapkan banyak terima kasih, dan Pak Yanto bertanya sekali lagi, apakah pembelajaran hari ini kalian paham tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat jenazah? Kira-kira ketika nanti kalian praktek di masyarakat masih bingung nggak bagaimana mengerjakan sholat jenazah? Dan berarti sudah bisa mengerjakan ya? Untuk pembelajaran pada siang hari ini menarik atau tidak? Terima kasih karena pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Terima kasih. Ini materi fikih ya untuk di kelas 8. Besok kita bertemu lagi karena sudah selesai. Berarti besok pertemuan besok adalah membahas sejarah. Karena videonya sudah selesai, pertemuan besok kita bahas sejarah. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.